fungsi. Kenapa nomor 3 bukan fungsi? Domain Ada yang nggak ada pasangannya. pasangan. Soalnya domainnya nggak ada pasangannya. Oke. Dan ada satu Jadi domain ingat, yang bernilai 2. oke. Teman-teman, kalau di sini yang nomor 2 saya kasih angka lagi. Misalnya di sini setengah. Tapi nggak punya pasangan. Apakah yang nomor 2 masih disebut fungsi ya? Masih. Masih. Kenapa? Karena itu kodomain. Oke, betul sekali. Good banget. Oke. Jadi kalau saya kembalikan di sini, kembali lagi ke definisinya, bahwa kalau yang disebut fungsi itu yang dilihat adalah dari domainnya. Domainnya yang pertama, pastikan dia punya pasangan, semua domainnya, tidak boleh ada yang jomblo, itu tidak ada yang boleh sendirian. Semuanya pastikan punya pasangan. Dan pasangannya pastikan juga cuma satu. Tidak boleh mendua hati. Gitu ya. Dia harus setia. Nah, itu ciri-ciri dari si domain sebagai suatu fungsi. Nah, oke, saya lanjut. Itu dari definisi. Sehingga teman-teman kalau kita lihat, udah tahu ya bagian-bagiannya. Tadi kalau saya ini kembali lagi, berarti ada istilahnya domainnya, gitu ya. Ada istilah domain. Terus ada kodomain. Ada satu lagi tuh, apa lagi coba? Selain domain, kodomain, ya range, ya, atau daerah hasil. Ya, domain itu istilah lainnya daerah asal, kodomain itu apa namanya? Daerah lawan atau daerah kawannya, gitu ya. Range itu daerah hasilnya. Oke, sekarang jadi pertanyaan saya nih untuk mengakhiri di definisi ini. Apakah sudah pasti kodomain itu sama dengan range? Apakah sudah pasti kodomain itu sama dengan range? Tidak. Tidak. Tapi pertanyaan kalau saya ganti, saya balik. Apakah semua range sudah pasti kodomain? Ya. Ya. Iya. Iya, oke, good. Iya. Nah, dari sinilah kita paham ya. Lokasi range sama kodomain itu sama di daerah B. Tapi seperti yang ini, kodomainnya itu di situ 0,5 sama 1. Tapi range-nya belum tentu semua dari kodomainnya, tapi sudah pasti range itu adalah kodomain. Ya, maka di sini range-nya adalah 0 dan 1-nya. Kalau domain itu sudah pasti semua yang ada di A-nya. Nah, itu kurang lebih untuk pengenalan tentang fungsi itu sendiri. Ya, saya yakin udah makin ingat. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kalau saya kecepatan, silakan boleh informasikan ya. Itu definisi, teman-teman. Saya lanjut ke halaman selanjutnya lagi. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan domain dan range-nya dari suatu fungsi, gitu ya. Kalau domain, kalau dari gambar bisa ya domain tadi ingat di daerah A-nya atau daerah dari pendukungnya itu dari mana. Range itu berarti yang menjadi tujuan dari hasilnya dari kodomainnya itu, dari fungsi tersebut. Oke, ini saya tidak usah bahas. Oke. Nah, saya mungkin akan membahas, saya akan rangkumkan di sini, bagaimana cara menentukan domain dari suatu fungsi. Ya, jika fungsinya itu bukan bentuknya diagram, tapi bentuknya adalah suatu persamaan. Oke, saya akan katakan gimana cara menentukan domain atau istilah natural domain atau domain asalnya, gitu ya, dari suatu fungsi fx. Oke, teman-teman, saya akan ada beberapa tips ya untuk mengerjakannya. Yang pertama, kalau teman-teman ketemu suatu fungsi ya yang bentuknya adalah akar, misalnya fx sama dengan akar x. Nah, ingat suatu fungsi yang dia bentuknya akar seperti ini, gitu ya, kita asumsikan dengan x-nya itu elemen bilangan real, gitu ya. Saya mau tanya ke teman-teman, apakah semua bilangan real kalau kita masukkan ke akar akan hasilnya real, akan bilangan real? Saya ulang. Apakah semua bilangan real yang saya masukkan ke X ini bisa menghasilkan nilai, kalau saya masukkan ke dalam akar itu juga bilangan real, atau bisa imajiner, atau bisa bilangan kompleks?
Atau simpelnya gini, nilai X apa aja sih yang kira-kira bisa dimasukkan ke sini? Nah, kalau bentuk akar, teman-teman ingat, akar 0 bisa nggak dihitung? Enggak. Kenapa enggak? Ya. Bisa akar 0 berapa? 0. Oke. Akar 1 bisa dihitung? 1. 1. Kalau saya tanya, akar minus 1 berapa ya? Tidak bisa 1. Satu. Nggak bisa dihitung. Imajiner. Imajiner. Imajiner kemarin kalau dari sistem bilangan termasuk bilangan? Real. Bilangan kompleks. Ya, di bilangan kompleksnya gitu ya. Di luar, dia termasuk bilangan imajiner sendiri gitu ya. Tidak real gitu ya. Jadi artinya kalau kita hitung di kalkulator, biasanya tulisnya error. Atau tidak terdefinisi. Begitu biasanya tertulisnya ada yang seperti itu. Nah, makanya kalau suatu fungsi dengan X-nya itu elemen bilangan real, maka kalau dia bentuknya akar, harus ada syarat untuk domainnya. Yaitu syaratnya adalah X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, itu yang pertama, kalau bentuknya akar. Jadi syarat domainnya, biar dia bisa, biar dia bisa terdefinisi, biar ada domainnya, angka-angka berapa aja, kan sebenarnya kalau domain itu adalah, kalau saya gambarkan diagramnya, gitu ya, ini A-nya, ini B-nya, gitu ya. Di sini fungsinya adalah fx. Oke. Saya besar dulu. Fx sama dengan akar X. Nah, kalau teman-teman lihat, gitu ya, kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita berbicara domain itu adalah nilai apa saja, X berapa aja yang bisa saya masukkan di diagram A ini, ya, biar saya memperoleh hasil diagram B-nya, biar ada hasilnya. Kalau saya masukin minus 1, kan nggak punya pasangan nanti di B, jadi bukan fungsi. Gitu kan ya? Jadi intinya kalau kamu mau cari domain, ingat aja, domain itu berarti berbicara nilai X apa aja yang bisa saya masukkan, atau angka berapa aja yang saya bisa masukkan ke dalam persamaan tersebut. Nah ingat, kalau dia bentuknya akar, harus ada syaratnya nih. X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke, yang kedua, kalau dia bentuknya pecahan, misalnya 1/X. Kapan sih suatu pecahan dikatakan istilahnya tidak bisa terhitung atau imajiner atau tidak terdefinisi? Ketika X-nya kapan? Kalau pecahan nih, angka yang nggak boleh kita masukkan sebagai penyebutnya itu angka berapa? 0. Oke, 0. Emang kenapa kalau X-nya itu sama dengan 0? Sama dengan. Tak Kalau X-nya terhingga sama ya. dengan Tidak ada X-nya. Nggak bakal sampai 0. Oke, Tidak terhingga. Karena X kan 1. saya kembali ke SMP kelas 1 dulu nih ya, ke SMP kelas 7. Saya mau coba dari aljabar dulu. Kalau angka dibagi 0, hasilnya berapa? 0. Tak terhingga. Oke, Tak ada tak terhingga. terhingga, ada 0. Oke, ingat ya kalau angka dibagi 0. Oke, sekarang kalau saya ganti 0 dibagi angka. 0 dibagi angka 0. berapapun. 0. 0. Oke, benar. Sekarang kalau saya mau tanya lagi, kalau misalkan 0/0. 0. Tidak. Tak tentu. Ayo, 0/0 berapa? 1 enggak. Iya, Tentu. berapa tadi? Berapa tadi saya dengar? Berapa tadi? 1. Iya, siapa yang ngomong 1? Iya, memunculkan Devi. kesesatan. Ayo, teman-teman kalau teman-teman cari di kalkulator tulisannya pasti error doang, tapi tidak menjelaskan itu kenapa. Nah, saya jelaskan konsep dasarnya ya. Benar kalau angka per 0 itu tak terdefinisi ya. Sebenarnya saya suka dengan istilah undefined. Oke. Karena kalau teman-teman lihat kalau di buku-buku sering tulisnya seperti ini ya. Ini sering sekali diartikan tak hingga gitu ya. Padahal bukan tak hingga sih, tapi lebih tepatnya kalau menurut saya sebagai orang matematis yang melihat hal ini, menurut saya ini bukan tak terhingga, tapi memang
tidak terdefinisi, tidak bisa didefinisikan. Nah, nanti teman-teman lihat tuh di limit dan kekontinuitasan. Apa tuh? Ya, ada kan ya kontinuitas bab berapa tuh? Nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, tapi kalau 0/0, 0/0 kalau satu, saya nggak menyalahkan, karena itu ya boleh aja satu, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah, boleh terserah segala macamnya. Tetapi ini lebih tepatnya itu disebut sebagai bentuk tak tentu. Gitu ya, tadi ada yang sudah menyatakan bentuk tak tentu, tapi kayaknya opininya lebih kuat ya hasilnya 1. Nah, begitu juga dengan bentuk pecahan ini, gitu ya. Kalau 1/0 artinya tidak terdefinisi. Namanya aja tidak terdefinisi, ya berarti fungsinya nggak ada kodomainnya dong. Kalau kita masukin 0, tidak terdefinisi. Masa kita mau tulis angka tidak terdefinisi, kan nggak ada. Nah, makanya kalau dia bentuk pecahan, gitu ya, penyebutnya syaratnya adalah tidak boleh 0. Nah, sekarang terakhir, kalau gabungan yang pertama dan kedua, gimana kalau suatu fungsi itu adalah udah pecahan, terus dia bentuknya akar lagi? Kira-kira syaratnya apa? Harus dikalikan lagi dengan akarnya. Oke, dikalikan lagi dengan akarnya. Kalau teman-teman gabungkan antara 1 sama 2, kira-kira apa irisannya? Tidak boleh -1. Oke, Nggak boleh X tidak boleh nggak boleh. -1. Oke, berarti artinya apa? Tidak boleh -1, tidak boleh 0. Atau tidak boleh minus, tidak boleh 0. Artinya apa? Lebih dari 0. Good, X-nya lebih dari 0. Oke, itu kurang lebih ini untuk domain. Jadi menentukan domain, prinsipnya dari sini ya. Saya coba kita akan lihat soalnya. Oke. Oke. Nah, nih teman-teman nomor 2 ya, nomor 2 di sini latihan 2.14. Kalau saya kecepatan ngomong ya, nanti saya bisa terlambat. Maksud dari sini. Aduh, mulai buffering, mulai buffering. Oke, tadi ini soalnya. Oke, nomor 2. Oke, ini nomor 2. Kita cari domainnya dulu. Oke, di sini diminta yang pertanyaan A, gitu ya, domain dari fungsi tersebut. Oke, tadi gimana kalau di dalam akar ciri-cirinya apa? Tidak boleh -1. Tidak boleh. Nih, saya perlihatkan lagi deh. X lebih besar dari 0. Oke, tapi kalau bentuknya akar, kalau bentuknya akar X plus 1, berarti apa tuh syarat domainnya? X tambah 1 lebih besar dari 0. X tambah 1 Lebih besar dari 0. lebih besar dari 0, yakin? Ada yang tidak setuju? Kalau saya sih nggak setuju. Ada yang punya jawab, bisa melengkapi nggak? Kira-kira kenapa saya nggak Lebih setuju? besar sama dengan 0. Good, lebih besar sama dengan Ya, 0. lebih besar sama dengan. Karena 0 boleh ya. Nah ya udah, kalau seperti ini tinggal kita pindah-pindah ruas, berarti X lebih besar sama dengan -1. Ya udah, berarti kita sudah dapat nih yang berarti domain F-nya. Tinggal kita tulis X sedemikian, X lebih besar sama dengan -1. Ya, kenapa? Selesai. Kenapa? Boleh di-mute dulu, tolong. Sudah ini. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, itu untuk menentukan domainnya. Bisa sampai sini untuk menentukan domainnya?
Oke. Kalau range-nya gimana kira teman-teman? Kalau range-nya nih, menentukan range-nya. Oke, gimana cara menentukan range-nya nih, kira-kira? Belum tahu, Kak. Oke. Kalau teman-teman lihat di situ kan berarti ini ya. Kalau kita berarti angka-angka kalau kita ambil yang misalnya bilangan bulatnya aja deh. Berarti kan -1 gitu ya. Terus 0, 1 dan seterusnya. Ini dari domainnya kan kalau kita masukin ke situ kan jadinya apa tuh? Kalau X-nya sama dengan -1. Berarti fx-nya 0. Oke, atau saya tulisnya di sini f-1-nya berarti akar -1 ditambah 1 gitu ya. Atau akar 0, berarti 0 ya. Kalau saya masukkan di sini X-nya sama dengan 0, berarti F 0-nya 1. 0 tambah 1. 0 tambah Berarti 1. akar 1. Gitu ya. Tapi ingat, kan di sini tidak ada batasan dia bilangan real atau bukan. Ya, nggak ada batasan kalau dia bilangan bulat saja. Artinya bisa koma, misalnya -1,1 dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini range-nya berarti apa tuh? Dari 0, kalau kita buat garis bilangan, aduh bentar, kan saya lowbat, ada-ada aja. Oke, kalau kita lihat di sini, berarti kan hasilnya itu 0 dan seterusnya, gitu ya. Jadi 0 sampai seterusnya garisnya. Berarti kita bisa katakan nih, berarti range-nya itu apa tuh range-nya? Lebih besar sama dengan 0, tak terhingga. Sampai tak terhingga. Iya, kita bisa tulisnya 0 termasuk nggak 0? Termasuk ya, berarti kurungnya Masuk. kurung siku 0 sampai Tak tak hingga terhingga. positif. Tak hingga positif di situ kurungnya kurung seperti itu. Nah, karena tadi ada nyebut kurung-kurung, saya jelasin dulu simbol-simbolnya. Kalau kurung siku artinya dia seperti yang kurang dari sama dengan. Artinya angka tersebut masuk gitu ya. Include ya. Oke, siapa tuh? Tapi kalau misalkan yang dia kurungnya kurung biasa begitu, berarti dia tidak termasuk. Angka yang disebutkan di sini exclude, tidak termasuk. Nah, begitulah kurang lebih untuk domain dan range-nya. Ada pertanyaan dulu, teman-teman, sampai sini, apakah bisa dipahami? Oke, itu untuk nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Kak, mau tanya. Boleh, silakan. Tadi ketinggalan kan. Untuk domain itu seperti apa sih, Kak? Oke, saya sedikit mengulas ya. Domain itu kalau dalam suatu fungsi itu kan adalah nilai X berapa aja, gitu ya. Nilai angka X itu bisa diganti dengan angka berapa sih, biar dia bisa dihitung, gitu ya. Misal, kalau bentuknya akar. Kalau dia bentuknya akar, X-nya bisa kita masukin angka berapa aja. Ya bebas berapa aja, yang penting nggak negatif. Karena kalau negatif jadi imajiner, jadi bilangan kompleks. Kalau di kalkulator tulisannya error. Nah, maka biar dia terdefinisi gimana? Ya kita masukin X-nya ya 0 dan seterusnya. 0 ke atas. 0 ke arah positif. Nah, makanya saya punya syarat nih. Karena ini kita tidak membatasi dengan hanya bilangan bulat saja, artinya bisa termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu yang kemarin bentuknya pecahan. Bisa juga bilangan yang akar-akar gitu di antara itu juga bisa. Nah, maka di sini saya cuma sebutnya X lebih besar sama dengan 0. Nah, kedua, kalau dia bentuknya adalah pecahan. Ingat kalau kita punya pecahan, kita harus kembali lagi ke definisi pecahan. Pecahan itu punya definisi adalah kalau suatu bilangan kita buat pecahan, syaratnya penyebutnya itu agar bilangan tersebut bisa terdefinisi, maka penyebutnya nggak boleh 0. Ya, kenapa? Karena kalau suatu angka dibagi dengan 0, maka dia akan tidak terdefinisi. Oke, makanya sering sekali kalau teman-teman lihat bentuk pecahan, soal bentuk pecahan, apapun itu, entah itu soal nanti tentang fungsi atau apa, biasanya ada syaratnya dulu, dikasih syaratnya. Oke, syaratnya ini, gitu. Terus selanjutnya lagi,
Kalau gabungan nih, udah dia bentuknya akar, tapi sebagai pecahan lagi, ya udah, berarti dia 0 tidak boleh, negatif nggak boleh. Artinya apa? X-nya lebih dari 0. Artinya apa? Ya semua bilangan yang positif. Saya tidak ngomong bilangan bulat positif, tapi semua bilangan yang positif. Artinya 0 ke atas. Karena 0,1 itu termasuk bilangan yang positif, tapi bukan bilangan bulat. Tapi boleh nggak? Boleh. Yang penting dia 0 pas. Gitu. Itu kurang lebih domainnya. Kalau range tadi, range itu berbicara tentang hasilnya. Kalau kita masukin angkanya tadi, masukin domainnya, dapat nilai berapa sih? Nah, misalnya kalau akar X, kalau X-nya 4, berarti hasilnya berapa sih? 2. Nah, 2 itu sebagai range-nya. Jadi range itu sering dikatakan dengan daerah hasil. Gitu. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak, Iya. boleh diulang yang nyari range enggak? Oh, oke, boleh. Kalau sampel dari domain bisa ya? Bisa, bisa. Oke. Nah, di sini kan domainnya tadi kita udah dapat nih. X lebih besar sama dengan -1. Artinya di sini kita bisa dong coba -1, 0, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita masukkan -1, hasilnya 0 nih. Kalau kita masukkan 0, hasilnya 1. Artinya range-nya ini nanti daerah hasilnya itu adalah dari 0 ke kanan. Gitu ya. Dari 0 ke kanan. Artinya dari 0 ke positif. Berarti kita bisa katakan nih range-nya berarti apa? Dari 0, maksudnya 0 itu include, makanya di sini kurungnya kurung siku, sampai ya tak terhingga positif ya, sampai infinite yang positif, positif infinite gitu. Makanya tapi ingat infinite di sini exclude karena selalu kalau negatif infinite atau yang positif infinite-nya dia exclude. Kurungnya kurung biasa. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Udah, Kak. Makasih. Sama-sama. Perbedaan undefined dengan bentuk tak tentu itu. Oke. Saya nggak tahu nih di UT di mata kuliah apa. Teman-teman tuh ada satu pembahasan ada bentuk tak hingga, berhingga, tak berhingga, ada tentu, tak tentu, itu nanti pelajarin di situ. Nah, yang penting sekarang teman-teman tahu dulu. Bentuk tak tentu itu adalah kita bisa ganti berapa aja. Misal contoh 0/0. Ya. 0/0. Teman-teman pernah nggak sih lihat seakan-akan dibodohi dengan orang gitu ya. Ada yang mengatakan 2 itu sama dengan 0. Terus ada penjelasannya, bla bla bla, penjelasannya ntar dicoret-coret gitu ya. Saya lupa, ntar saya cari lagi tuh. Saya beberapa kali sering dapat seperti itu, gitu ya. Misalnya nih, 2 ini 2. Oh, 0 itu bisa dibuat dari apa? 2 dikurang 2, gitu ya. Pokoknya di otak-atik sama orangnya sampai sedemikian rupa nanti tuh kan bener kan kalau 2 sama dengan 0. Pernah nggak berketemu? Pernah kan ya? Nah, teman-teman jangan mau terbodohi dengan hal itu. Yang namanya 0/0 di kalkulator aja tidak bisa terhitung nih teman-teman ya. Apalagi dengan pemahaman kita, kemampuan kita. 0/0 itu yang namanya bentuk tak tentu. Hasilnya ya bisa aja 1. Teman-teman juga bisa dapat hasilnya 2. Ya terserah teman-teman mau bentuk berapa. Karena 0/0 itu bentuk tak tentu. Makanya nanti teman-teman kalau ketemu limit 0/0 tidak bisa langsung dapat hasil. Ya, saya ulang lagi. Kalau ini nanti terlihat sekali itu di limit. Kalau dapat limit 0/0, kalau orang matematika dapat limit 0/0, ya masih 0/0. Nanti misalnya pakai L'Hopital, diturunin lagi, masih 0/0, ya 0/0 lagi. Lagi, begitu lagi seterusnya. Artinya apa? 0/0 itu belum menunjukkan hasil, karena dia nggak tentu bentuknya. Ya, bisa hasilnya 1, bisa hasilnya 2, dan seterusnya. Ini kalau saya jelasin bisa satu saja. Teman-teman bisa baca, kebetulan saya suka nih baca-baca kalau soal hal ini, fun fact seperti ini, itu teman-teman bisa cari searching, banyak sekali itu artikel-artikel di Cambridge, dari Oxford gitu yang bahas-bahas kayak gini, itu artikelnya bagus-bagus sih, maksudnya kayak contoh hal simpel. Kenapa ya kalau misalkan angka dibagi 0 itu bisa hasilnya tak terdefinisi segala macam, itu pembahasannya baik banget. Nah, tapi sekedar informasi, artinya bentuk tak tentu di sini untuk menjelaskan bahwa dia bisa diganti dengan apa saja. Maka sebaiknya jangan sampai ada satu bilangan yang sampai bentuknya 0/0 gitu. Semoga bisa dipahami.
Begitu, oke, saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke, tadi itu sampai domain gitu ya. Sekarang saya akan lanjut. Tadi saya sudah jelaskan tentang fungsi secara umum, cara menentukan domainnya, terus cara menentukan range-nya, gitu ya. Kalau sifat-sifat ini teman-teman bisa bacalah dia satu-satu atau apa, tapi ini cuma sifat-sifat aja, nih teman-teman bisa lihat dari definisi aja. Saya selanjutnya mau bahas tentang operasi fungsi. Oke, kalau operasi fungsi ini sebenarnya kita mau jumlahin fungsi, kita mau kalikan fungsinya, mau kita kurangi, atau mau kita bagi, gitu ya. Ya, itu sebenarnya seperti operasi aljabar saja, gitu ya. Misal contoh, saya ngambil contoh yang dari latihan aja ya. Mana nih? Oke, ini ya, nomor 4. Oke, saya pindahkan dulu biar saya bisa coret-coret. Oke, ini soal nomor 4 ya. Teman-teman udah sebutin nomor berapa yang mau dibahas? Yang menurut teman-teman susah? Oke, kalau yang A ini kan tinggal ditambahkan saja ya. F tambah G. Nah, artinya apa? Berarti tinggal Fx ditambahin dengan Gx. Ya udah, berarti teman-teman tinggal tambahin aja tuh X kuadrat minus 1, itu punya si Fx, ditambah dengan si Gx2 akar X plus 1. Teman-teman, karena di sini juga polinomialnya beda, ya udah sampai segini aja. Teman-teman nggak bisa tambahin, oke, X kuadrat saya tambahin dengan 2, saya tambahin dengan minus 1, nggak usah, nggak perlu ya. Kalau yang B, pengurangan, ya udah tinggal dikurangin aja, berarti F dikurang G. Berarti tinggal ya X kuadrat min 1 jadi minus 2 akar X plus 1. Udah. Nah, saya mau bahas yang misalnya yang G. Yang H deh, yang H. Oke. 2G minus F kuadrat G. Nah, artinya di sini berarti tinggal 2 dikali fungsi G-nya, yaitu 2 akar X plus 1, gitu ya, dikurang F kuadrat. Fungsi F-nya X kuadrat minus 1 dikuadratkan dikali dengan fungsi G-nya, 2 akar X plus 1. Udah, teman-teman tinggal operasiin aja nih. Secara aljabar, 4 akar X plus 1 dikurang, selesaikan tuh. Ini kan dapatnya X pangkat 4 minus 2X kuadrat plus 1. Terus di sini 2 akar X plus 1. Nah, teman-teman tinggal aljabarkan saja tuh. Berarti 4 akar X plus 1 dikurang 2X pangkat 4 akar X plus 1. Atau saya sederhananya juga bisa nih, X plus 1-nya saya keluarkan. Tapi saya mau jabarkan aja ya. Tergantung nanti kalau dia pilihan ganda, berarti teman-teman lihat pilihan gandanya maunya yang difaktorkan semuanya atau dijabarin semuanya. Oke, ini yang saya jabarkan semuanya ya. Berarti minus 2 X pangkat 4 minus X plus 1. Terus habis itu ditambah 4X kuadrat akar X plus 1, gitu ya, minus 2 akar X plus 1. Nah, ini saya bisa sederhanakan. Oke, karena sama. Berarti 4 dikurang 2, 2 akar X plus 1, terus minus 2X pangkat 4 akar X plus 1, ditambah 4X kuadrat akar X plus 1. Gitu. Intinya kalau operasi fungsi tinggal ditambahin, dikurangin sesuai dengan yang diminta. Begitu saja.
Ada pertanyaan kah sejauh ini untuk operasi fungsi? Akar X Oke. plus 1 itu bisa di Bisa di apa? Bisa kalau mau difaktorin juga bisa dikeluarin gitu ya. Dikeluarin nanti baru dimasukin. Di apa difaktorkan gitu kok dimasukin sih difaktorkan. Misalnya berarti jadi akar X plus 1 dikali 2 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat. Tapi tergantung soal, kalau saya sih uraian biasanya seperti ini sudah saya benarkan. Tergantung sih request-nya itu mau dijabarkan atau di seperti apa kan. Gitu biasanya. Oke, itu yang untuk operasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke subtopik selanjutnya nih. Selanjutnya selain apa namanya operasi. Oke, saya lanjut ya. Yaitu fungsi komposisi. Oke, gimana nih kelihatan? Nah, fungsi komposisi atau fungsi bersusun atau composition function, composite function. Boleh aja. Oke, saya akan ambil nih, saya suka nih kalau misalkan ini kemarin tuh banyak banget di pertanyaan soal gimana cara menentukan domain dari fungsi komposisi. Gimana kalau seperti ini, gimana kalau seperti itu. Oke. Saya akan coba jelaskan sejelas mungkin. Nah, teman-teman kalau SMA, tapi sama sih isinya sama. Jadi tentang dari fungsi itu apa, terus fungsi komposisi itu seperti apa, sampai menentukan domain yang tadi kalau bentuknya akar seperti apa, itu udah ada contohnya juga di. Saya cari aja jiwa matematika. Nah, di situ ada. Oke, saya akan jelaskan tentang fungsi komposisi. Jadi yang namanya fungsi komposisi itu nama aja komposisi ya. Kalau teman-teman ingat komposisi kan berarti ingat apa tuh bahan makanan. Misalnya kalau teman-teman beli ciki atau apa, baca belakangnya ada tulisan komposisi atau apapun itu sering ada tulisan ingredients, komposisi gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya gunakan prinsip dari situ gitu ya. Jadi kalau saya misalkan punya dua fungsi. Oke. Lu jelek banget nih, saya buat matiin aja. Oke. Nah, saya punya di sini himpunan A, oke ini himpunan B, dan ini himpunan C. Itu disebut F dan G, gitu ya. X suatu bilangan X, kalau saya masukkan ke fungsi F, maka jadinya kan Fx. Ya enggak? A-nya X nih, kalau saya masukkan ke B, B itu kan tadi katanya fungsinya F, berarti jadinya Fx dong. Nah, Fx ini kalau saya masukkan ke C, berarti dia melalui fungsi G tuh, gitu ya. Berarti ini disebutkan G Fx. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan fungsi komposisi itu sendiri. Ya. Ya, jadi ini disebutnya apa? G bundaran F. G komposisi F. Nah, X gitu ya. Karena di sini saya sebutnya X. Kalau saya ganti satu ya G bundaran F1 atau G komposisi F1. Bacanya boleh komposisi, boleh bundaran gitu ya. G bundaran F atau G komposisi F. Nah, artinya apa? Teman-teman kalau ingat fungsi komposisi, bacanya itu dari belakang ke depan.
Jadi X-nya kita mau fx ini hasil dari kita masukin ke F tadi, kita masukin ke G-nya. Oke, kita masukin ke G-nya. Jadinya apa? G fx. Nah, GFX ini maka sering disebut tuh bahwa definisi dari G bundaran fx itu sama dengan GFX. Oke. Atau di sini didefinisikan gitu ya, bahwa kalau saya punya dua fungsi, ada fungsi f sama fungsi g, f itu dari a ke b dan g itu dari b ke c, kemudian didefinisikan fungsi h gitu ya. Ada fungsi lain dari A ke C yang langsung dari A ke C, atau kita bisa sebut berarti di situ bahwa H itu gitu ya. H itu berarti apa? G komposisi F. Nah, saya jelaskan sedikit ini beberapa simbol ya teman-teman. Saya sedikit jelaskan. Teman-teman, saya tidak menyalahkan di buku ini typo atau enggak ya. Karena kalau di bawah di sini disebutnya G bundaran F. Kalau di sini kalau nggak ada kata bundaran, saya nggak menyalahkan. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di Cambridge gitu ya, karena saya dulu belajar math-nya itu dari Cambridge gitu ya. Jadi kalau kita GFX di Cambridge itu udah disebut ini komposisi. Nah, sedangkan di Indonesia ini simbolnya ini sering disebut perkalian ya, G kali FX. Tapi kalau saya lihat dari modul ini, GFX ini lebih dilihat sebagai perkalian. Tapi kalau di luar gitu, itu lebih jelas lagi. Harusnya G dikali FX. Simbol perkalian tetap perkalian kalau di Cambridge dan sekitarnya begitu. Nah, tapi di sini teman-teman, makanya saya tidak menyalahkan ini typo atau enggak. Kalau menurut saya dari orang matematis, saya nggak menyalahkan ini sih lengkap juga gitu ya. Karena buku luar juga bisa seperti itu gitu ya. Tapi secara umum kalau di buku Indonesia lainnya, biasanya simbol bundaran atau komposisi ini, nah ditulisnya kayak gini. Nah, maka itulah definisi dari si fungsi komposisi ini dulu. Ada pertanyaan dulu untuk dari definisinya dulu. Di modulnya ada jelas ke Andreas, ada kurungnya kalau di modul yang asli yang hard. Nggak kali gitu, maksudnya nggak ada spasi gitu. Kalau di modul hard Oke. Udah ada kurungnya maksudnya. G ada kurungnya ya. X ya. Oke, good. Nah, kalau ada kurung juga apa-apa gitu ya. Makanya saya tadi katakan saya nggak menyalahkan ini typo atau apanya, enggak ya. Tapi karena kalau di luar pun nanti kalau teman-teman lihat deh, maksudnya math dari Cambridge, mereka simbol komposisi juga cuma gitu doang, GFX gitu. Jadi tapi kita biasanya kalau lihat kemarin saya soal-soal di di tutor segala macam, biasanya tutornya itu kasih ada simbol bundarannya. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Nah, itu definisi untuk fungsi komposisi teman-teman. Apakah ada pertanyaan sejauh ini untuk definisinya dulu? Nah, kalau sudah, ini kemarin yang banyak salah banget karena saya lihat pas jawab pertanyaan mingguan gitu ya, sering salah itu menentukan domainnya. Misalnya karena saya di sini ya, ini sebenarnya udah ada nih definisinya di sini udah ada. Oke ya. Jadi kalau saya mau cari domain dari G bundaran F gitu ya. Di situ dikatakan bahwa X elemen bilangan A di mana Fx itu elemen bilangan real, bilangan elemen range-nya dan domain dari G-nya. Nah, sebenarnya teman-teman cukup perhatikan kata kuncinya yang saya buat ini nih. Oke. Nah, jadi kalau kita mencari domain dari komposisinya, jangan dilihat fungsi terakhirnya, jangan dilihat dari fungsi terakhirnya, tapi lihat dari prosesnya. Ya. Kenapa? Karena ini kembali lagi ke definisi. Kenapa sih harus range dari F-nya gitu ya, dan domain dari G-nya gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau teman-teman lihat dari diagram yang di atas ini, itu sudah sangat jelas sekali. Jadi range dari F-nya itu mana? Range dari fungsi F kan ini ya, benar nggak? Berarti range dari F itu berarti yang mana? Daerah hasil yang ada di sini dong. Nah,
range-nya, berarti range dari f-nya, berarti range dari fungsi f-nya ada di situ, gitu ya. Dan di sini intersection, bukan gabungan, tapi irisan dari domain dari fungsi g-nya. Ya, fungsi g-nya apa? Nah, domainnya itu apa? Nah, seperti itu. Biar lebih gampang, saya kasih gambarannya ke contoh soal ya. Saya kasih ke contoh soal. Nah, teman-teman jangan kebalik dulu ya. Jangan kebalik. Kalau yang ditanya F bundaran G, itu tinggal kebalikannya nih. Nah, kemarin tuh sering kebolak-balik di situ tuh. Domain dari F bundaran G, gitu ya. X elemen bilangan A, ya, di mana GX elemen dari RF, ya R, sorry, ya GX elemen dari RG, sorry, karena dia pakainya fungsinya GX, RG, dan domain dari fungsi F-nya. Oke. Nah, ini beda ya teman-teman ya. Jadi nanti penentuannya pun beda. Apalin aja salah satu sih menurut saya. Oke. Misal kita ke contoh ya, ke latihan langsung aja. Nah, tadi. Oke, saya mau ngambil soal latihan yang nomor 5 nih. Oke, nomor 5. Oke, soalnya ini. Kita ambil yang B aja nggak apa-apa. A atau B boleh. Oke, kita misalnya jawab yang B ya. Kita cari G bundaran F dulu. Oke, ingat tadi kalau kita cari G bundaran Fx, berarti kita masukkan dari belakang ke depan, berarti F-nya kita masukkan ke G. Gitu ya. Berarti G Fx. Oke, berarti G Fx-nya itu X kuadrat plus 1. Nah, X kuadrat plus 1 itu kita masukkan ke G. Akar G itu kan yang X itu X kuadratnya, berarti X kuadrat plus 1 kuadrat min 1. Nah, ini fungsi komposisi nih. Ada yang kesulitan dulu nggak untuk cari fungsi komposisinya? Berarti di sini akar X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat tambah 1 kurang 1. Nah, kita dapat di sini akar X pangkat 4 tambah 2X kuadrat. Oke, kalau teman-teman mau faktorin juga boleh. Jadinya X akar X kuadrat plus 2 juga boleh. Nah, ini hasil fungsi komposisinya. Gimana untuk domainnya? Sebelum domainnya, untuk cari fungsi komposisinya ada pertanyaan dulu nggak? G bundaran F-nya, itu yang B tuh. Maaf, boleh diulang? Boleh. Teman-teman kalau lihat di ini di modul, itu salah ya kunci jawabannya ya, yang 5B. Saya ulang ya. Itu kan kalau di situ yang di B itu 2X-nya itu kurang kuadrat ya. Harusnya itu kuadrat. Itu cuma 2X doang kan. Oke, saya coba ulangin ya. Untuk G bundaran F. Oke. G bundaran F itu artinya F-nya kita masukin ke G. Ya, atau GFX. Jadi fungsi F-nya kita masukin ke G. Ingat bacanya dari belakang ke depan. Berarti artinya apa? Fx itu siapa sih? Fx itu X kuadrat plus 1. Ya. Emang si G itu siapa? Nah, X kuadrat plus 1 ini kita masukkan ke G. Ya. Emang G apa dulu? G itu akar, gitu ya. X kuadrat, gitu ya. X kuadrat min 1. Oke. Ini si G nih. Tapi X-nya kan kita ganti, kita substitusi dari fungsi Fx-nya.
Karena kita mengkomposisikan, kita menyusun, kita memasukkan fungsi f ke g-nya. Berarti di sini masuknya apa? X kuadrat plus 1. Jadi fungsi fx itu selalu masuk di setiap variabel x dari si g-nya. Gitu. Nah, kalau sudah, kita tinggal hitung saja nih. X kuadrat plus 1 kuadrat. Itu berapa sih? Nih, kalau teman-teman nggak bisa cepat, santai aja. Jadi pakai kali silang boleh. Oke. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. X kuadrat kali 1 plus X kuadrat. 1 dikali X kuadrat plus X kuadrat. 1 dikali 1 plus 1. Maka kita dapat X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Nah, teman-teman lihat tuh di modul, di halaman 2.16 bagian B, itu salah. Di situ tulisannya plus 2X. Ya, itu bisa diralat. Teman-teman langsung ralat. Maka kita punya di sini berarti hasilnya X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat plus 1. Jangan lupa, belakangnya ada kurang 1. Nah, sampai sini kita maka memperoleh 1 dikurang 1, 0. Maka sisanya X pangkat 4 tambah 2X kuadrat. Sampai sini aja boleh. Kalau mau dibuat sederhana juga boleh. Jadinya gimana? X kuadrat saya keluarin. Maka X kuadrat plus 2. Plus 2. Nah, X kuadrat kalau saya akarin jadi X. Akar X kuadrat plus 2. Oke. Tapi sampai sini aja. Kalau saya tutornya sih saya benerin. Saya bukan tutornya. Oke. Sampai sini udah dapat. Inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. G komposisi F. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu atau ada yang masih belum paham boleh. Oke, apakah bisa dipahami sampai sejauh ini teman-teman? Oke, sekarang kita cari domainnya ya teman-teman. Tadi ingat teman-teman, berarti kita di sini cari domainnya adalah domain dari, bentar, saya miringin dulu. Domain dari G bundaran F. Nah, tadi ingat domain G bundaran F. Tadi apa sih definisinya? Ada yang masih enggak kalau G bundaran F? Komposisi. Iya, yang G bundaran F, domainnya, cara menentukan domainnya. Berarti cari range dari F-nya, iya nggak? Irisan. Dan irisan D, Domain G. domain G. Oke. Sekarang kita lihat range dari F. Range dari F itu apa ya? Fx itu X kuadrat plus 1. Range-nya apa? Oke, saya di sini. Fx-nya itu teman-teman di situ saya perbesar. X kuadrat plus 1. Oke. Kalau domainnya apa? Domainnya dulu deh. Domain fx-nya itu kan berarti semua angka boleh nggak sih dimasukin ke situ? Mau Iya, negatif, 0 positif. Boleh ya? Boleh. Artinya apa? X Boleh. elemen real. Tapi apakah hasilnya itu selalu elemen real juga? Apakah semua angka hasilnya? enggak. Enggak. Paling kecil berapa? Paling gede berapa? Paling kecil 1. Iya, paling kecil 1. Paling gedenya? Ya bisa tak hingga gitu ya. Kenapa? Kita mau masukin 0. Kalau X-nya 0, hasilnya 1. Ini saya coba pelan-pelan ya. Kalau X-nya sama dengan 0, kan F0-nya berarti 1. 0 kuadrat tambah 1 berarti 1. Kalau kita masukin X-nya minus 1, berarti F minus 1-nya berapa tuh? 2. Ya. Artinya kita kalau minnya semakin gede, angkanya tetap jadi gede karena dikuadratkan, gitu ya. Iya. Kalau kita ambil yang positif, misalnya F2,
itu juga akan jadinya gede. Negatif sama positif, kalau dikuadratkan angkanya juga tetap jadi gede dan positif. Berarti yang paling kecil di sini, yang pembuat paling kecil itu si X-nya 0. Gitu ya. Berarti artinya apa? Hasilnya nanti, pasangannya nanti, itu dari 0 sampai, dari 0 lagi. Dari 1 sampai seterusnya. Gitu ya. Artinya 1 termasuk sampai infinite. Gitu. Include 1 sampai infinite. Gitu ya. Itu range-nya. Sekarang domain G-nya. Fungsi G-nya di situ akar X kuadrat min 1. Oke, saya geser dulu. Oke. Sekarang saya masuk ke GX-nya ya. GX-nya fungsinya apa tadi? Akar X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Kita butuh domainnya nih. Gimana tadi kalau cari domainnya bentuknya akar? X lebih besar sama dengan 0. X kuadrat min 1. X kuadrat Lebih min 1 besar sama 0. lebih besar sama dengan 0. Begitu ya. Nah, ini bentuknya pertidaksamaan nih, Mas ingat ya, pertidaksamaan kuadrat gimana penyelesaiannya ya. Oke, nggak apa-apa yang tertinggal, nanti bisa lihat lagi kok videonya bisa diulang. Nah, X kuadrat minus 1 berarti kalau kita cari penyelesaiannya kita harus bentuk dia persamaan kuadrat dulu. X kuadrat minus 1 sama dengan 0. X plus 1, X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 1 atau X-nya sama dengan 1. Gitu kan ya? Bisa positif 1, bisa negatif 1. Begitu ya? Nah, kalau sudah begini kita buat garis bilangan. Ingat minus 1, di sini 1. Karena dia lebih besar sama dengan, maka di sini bulatnya bulat penuh. Artinya angkanya ikut. Terus kemarin saya juga sudah ingatkan tuh, kalau pertidaksamaan, cara menyelesaikan lihat, X kuadratnya positif atau negatif. Di situ positif, berarti positif, negatif, positif. Selanjutnya lagi, karena yang ditanya daerah lebih dari, berarti daerah yang positif. Maka range-nya mana? Jadi range-nya, gitu ya, range dari si G-nya, kita bisa tulis apa tuh? X kurang dari sama dengan minus 1 atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, ya udah, teman-teman berarti tinggal menggabungkan nih range dari fungsi F. Range dari fungsi F, ini kok RC ini domain, sorry. Ini domain. Oke, maka kita tinggal tulis nih, range dari fungsi F tadi dari 1 ke tak hingga, gitu kan ya. Dan irisan gitu ya. Yang kedua ini dari minus tak hingga sampai minus 1, oke, atau 1 ke tak hingga. Oke. Menurut teman-teman berarti udah kelihatan nih. Berarti hasilnya di mana? Yang irisan keduanya. Kalau kesulitan bayanginnya, saya bantuin garis bilangan nih. Positif 1 sampai tak hingga positif. Oke, good. Thank you. Tapi saya untuk mempermudah teman-teman yang lain, saya bantu lagi ya. Oke, jadi kan di situ yang pertama, ini minus 1, ini 1. Terus ini 1. Oke. Ini ke sono. Ini ke sono. Ini ke sono. Nah, ini juga bulat penuh. Ini ke sana. Nah, yang kena area dua-duanya, kena dua-duanya itu berarti daerah mana? Yang ini ya. Betul kan?
Irisan kan harus kena dua-duanya ya. Sedangkan yang di sini kan enggak. Nah, berarti kita bisa tulis nih. Jadi domainnya berapa? Jadi domainnya adalah dari 1 sampai hingga. Iya. Sesuai dengan kunci jawaban yang ada di buku. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh dipahami, boleh ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Oh, channelnya apa nih tanya? Cari Jiwa Matematika. Nah, banget nih. Silakan boleh dicari Jiwa Matematika. Oh, saya ada akun lain juga, Ding. Ada itu dijelaskan juga ada di Blessings Educare. Nah, itu juga ada. Saya sudah jelaskan soal fungsi komposisi. Oke. Itu untuk fungsi komposisi dan domainnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Oke, ini fungsi komposisi selesai untuk kegiatan belajar 1 modul 2. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa coba tuh latihan-latihannya. Kalau ada kesulitan, boleh tanya ya, boleh tanya ke saya. Ke teman-teman yang lain juga boleh sih. Paling kalau saya sih jawabnya agak lama aja. Oke, kalau sudah kita masuk ke kegiatan belajar 2 terakhir. Ini kayaknya cepat aja bisa karena ini tentang grafik fungsi. Grafik fungsi sebenarnya nanti grafik fungsi juga ada di ini lagi ya. Oh, saya bahas fungsi inverse aja deh. Grafik fungsi nanti ada di ini teman-teman, ada di setelah bahas turunan fungsi kuadrat. Nah, kalau grafik fungsi ini cuma membuat garis linier rata-rata itu bisalah menghubungkan 2 titik dan segala macam. Nah, sekarang saya bahas mungkin fungsi inverse saja ya. Oke. Saya ambil soal ya. Saya ambil soal aja dari sini. Mana ini soalnya? Oke. So the detergent waited a minute, the detergent. Oke, ini ya teman-teman latihan di halaman berapa tadi saya lupa. Yang kegiatan belajar 2. Saya coba kasih tips cepatnya aja beberapa ya. Yang nomor 1 tadi kan dari kita bahas ya. Coba kalau domainnya itu berapa tuh? Domain dari F. Anggota Kita bahas nih. 6. Ya, berarti anggotanya si M. Berapa aja tuh? A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Kalau range-nya 100 sampai 70. 100 sampai 70. 100, 70, 80, 80, 90, 100. Oke. Kalau nilai-nilai fungsi Nilai-nilai fungsi. ayo nilai-nilai fungsi. Fungsi itu yang kalau misalnya A 100 itu ya. Nilai fungsi itu, nah ini sebenarnya kalau di Inggris kan sebenarnya range ya. Cuma ini cuma ditulis aja. Jadi kalau Sama FA berarti ya. sama dengan 100. Iya, makanya ini juga heran ya. Oke. Ya udah apa lah ya. B itu sama dengan 90 dan seterusnya. Itu nilai-nilai fungsi. Gambar grafiknya. Bisa lah ya gambar grafiknya. Tinggal buat aja.
Koordinat kartesius. Oke, udah dimasukin apa namanya, misalnya ini M-nya, ini N-nya. Jadi bukan sumbu XY, tapi MN. Sudah tinggal dimasukin aja. A, B, dan seterusnya. Terus habis itu kalau A itu 100. Ingat ya, koordinat kartesius itu masih urut, nggak acak. Berarti yang paling tinggi itu yang di atas. 100. Udah gini, B itu 90. Anggap aja gambar saya bagus banget. Dan seterusnya, ntar diterusin. Udah jadi grafiknya, gitu doang. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nah, kalau dia ini fungsi linear nih. Fungsi linear itu teman-teman cukup cari 2 titik saja. Oke. Cukup cari 2 titik saja. Ternyata masih ada 3 so Oke, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau di situ ada angkanya, ada Y sama dengan X min 1, teman-teman cari 2 titik aja. Oke ya. Misalnya saya mau ngambil X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya Min 1. Min 1. Kalau Y-nya 0, X-nya? Min 1. X-nya 1. S1. X-nya 1. Berarti titiknya 0, minus 1 sama 1,0. Benar nggak? Iya. Betul ya? Udah masukin aja ke grafiknya. 0, minus 1. X-nya 0, Y-nya minus 1. Anggap di sini. Ya. Berarti titiknya di sini. Yang kedua, X-nya 1, Y-nya 0. Anggap di sini. Oke, udah. Tarik garis. Oke, tarik garis. Anggap lurus. Nah, udah. Ini grafiknya. Selesai. Ini yang disebut dengan grafik Y sama dengan X Y sama dengan X min 1. Oke. Kalau fungsi kuadrat, nanti fungsi kuadrat teman-teman mending nungguin setelah belajar turunan aja. Ya. Kalau belajar sekarang sih ya bisa-bisa aja. Kalau plus 1, kalau saya nyimpulinnya kalau fungsi kuadrat teman-teman nggak cuma sketsa aja, itu sebenarnya gampang banget nih. Oke. Saya tinggal buat garis bilangan gitu ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, fungsi kuadrat itu kan antara senyum atau sedih. Kalau X-nya X kuadrat pakainya yang senyum, kalau ini yang minus X kuadrat. Kalau plus 1 itu artinya 1 di sumbu Y-nya. Ya, 1 di sumbu Y-nya. Udah, buat aja gini. Aduh, jelek banget. Nah, anggap bagus ya, anggap bagus. Udah, selesai. Ini fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Gitu. Jadi nggak usah dibuat susah, teman-teman. Dibuat santai. Kalau yang nomor 4, nah nomor 4 mah tinggal seperti kayak nomor 2 ya, cari 2 titik, tarik garis. Kalau disuruh di situ gambar grafiknya. Nah, kalau fungsi inverse, fungsi inverse saya masuk ke contoh soal aja. Kalau kita biasanya punya fungsi Y sama dengan bla bla bla. Fungsi inverse itu tinggal kita balik dibuat jadi X sama dengan bla bla bla. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Misal contoh soal nomor 4 ya. Nomor 4 kita punya Y sama dengan 2X min 6. Gitu ya. Berarti ini kan Y sama dengan, kita buat jadi X sama dengan. Berarti gimana caranya? Minus 6-nya kita pindah ke kiri dulu. Jadi Y plus 6 sama dengan 2X. Benar nggak? Atau biar lebih mudah, 2X sama dengan Y plus 6. Benar nggak? Berarti X-nya sama dengan kita bagi semua dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2. Jadinya apa? Y plus 6 per 2. Udah. Ini yang disebut dengan fungsi inverse. Cara nulisnya gimana? Cara penulisannya biasanya X-nya ini disebut dengan F pangkat minus 1X. Ya. Pangkat minus 1 itu artinya inverse. Sama dengan kita kembalikan. Meskipun itu Y, kita balikin jadi X lagi. X plus 6 per 2. Selesai. Ini yang disebut dengan fungsi inverse. Fungsi balikan.
Indonesianya fungsi balikan. Ya, inverse tuh balikan. Oke, begitu. Nanti kalau teman-teman gambar grafiknya, teman-teman lihat tuh pasti kebalikannya dari fungsi yang seharusnya. Jadi 2x min 6 sama x plus 6 per 2 nanti kalau dari gambarnya kelihatan. Contoh yang nomor 5 nih terakhir. Ini terakhir saya bahas yang soal ini ya. Y sama dengan x kuadrat. Berarti kebalikannya gimana? Kita buat X sama dengan. Biar jadi X sama dengan, berarti harus diapakan? Harus diakarin. Benar nggak? Harus diakarin. Kedua ruas harus kita akarkan. Berarti di sini, apa namanya? Teman-teman, hati-hati kalau mengakarkan sesuatu ya. Berarti di sini kita bisa punya plus minus akar Y sama dengan X. Ya, atau X sama dengan plus minus akar Y. Karena kalau kita lihat, mau minus atau positif, kalau dikuadratkan tetap jadi positif. Gitu kan ya. Nah, maka dari itu, ya sudah, berarti di sini fungsi inverse-nya apa? Berarti S inverse X sama dengan akar X. Gitu. Iya. Ya, kembalikan lagi gitu. Begitu. Teman-teman, saya rela dikit nih, biar nggak bingung ya. Pakai angka dulu, biar nggak bingung. Terasa sih. Kalau saya punya X kuadrat sama dengan 4. Oke, berarti X-nya bisa apa? Bisa 2, bisa minus 2. 2 dan min 2. Bisa 2, bisa minus 2. Paham maksud saya ya? Nah, sekarang kalau saya punya gini, X kuadrat sama dengan Y. Berarti X-nya itu bisa apa? Bisa akar Y, bisa akar minus Y. Oke, kalau ini kan berarti akar 4, gitu ya. Di sini minus akar 4, gitu kan ya? Iya apa? Iya. Betul kan ya? Iya. Jadi makanya tadi Iya, saya tulis betul. plus minus akar Y. Ya. Makanya tadi inverse-nya, F inverse X-nya, jadinya plus minus akar X. Begitu. Oke. Itu untuk fungsi inverse, teman-teman. Yang nomor 5. Ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab deh. Soal mana yang mau dibahas. Iya. Minggu depan teman-teman bisa belajar tuh tentang berbagai jenis fungsi dan grafiknya dan segala macamnya itu bisa. Nah, itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan. Yang minggu lalu juga kalau ada ketemu soal yang belum terselesaikan, boleh ditanyakan juga, bisa kita bahas bareng-bareng. Kak Andreas masih bingung buat grafiknya itu gimana ya? Grafik yang fungsi linear atau yang nomor 4 sama nomor 5. Oke, nomor 4 sama nomor 5. Saya bahas nomor 4 ya. Grafiknya, karena dia fungsi linear itu X-nya pangkat 1. Gitu ya. Kita berarti di sini punya fungsinya adalah yang 4 dulu ya. Aduh, saya bosan warna hijau ini terus. Saya ganti warna lain. Oke, nomor 4, fungsinya yang pertama itu Y sama dengan 2X min 6. Terus inverse-nya itu X plus 6 per 2. Oke, kita gambar ya. Oke, biar mudah saya akan cari ini aja. Saya sudah pernah buat tabelnya. Oke, ya saya mau permudah, saya udah pakai koordinat kartesiusnya.
biar tinggal masukin angka. Oke, kita lihat satu-satu. Saya geser dulu ini. Oke, kita gambar yang Y sama dengan 2X min 6. Teman-teman kalau fungsi linear cukup cari 2 titik saja. Ya, cari 2 titik. Bebas teman-teman ambil angka berapa aja. Toh nanti juga akan tinggal tarik garis dari 2 titik itu. Nah, kalau saya biasanya ambilnya gampang. Yang pertama cari X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Min 6. Benar, minus 6. Kalau yang kedua, saya cari titiknya Y-nya sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Y3. Betul, X-nya 3. Kenapa pakainya itu lebih enak aja? Terserah teman-teman mau ngambil X-nya 1 sama X-nya 2 boleh. Atau X-nya 1, Y-nya 1 boleh. Semuanya akan tetap jadi grafik yang sama. Yang penting hitungnya jangan sampai salah. Gitu ya. Berarti kalau saya masukkan di situ, saya kasih angka dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Saya butuhnya minus 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Minus 0, minus 6. Berarti kan di sini ya. Oke, ganti warna. Warna apa ya? Kelihatan nggak? Oke, titiknya di sini berarti ya. Yang di 0, minus 6 nih. Ini kan 0, minus 6. Yang selanjutnya 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini. Oke. Udah tarik garis aja. Oke, tarik garis saja. Aduh, mending saya tarik gini. Lurusin ya teman-teman kalau gambar pakai penggaris ya. Oke. Udah. Ini disebut dengan grafik yang pertama, yaitu si fungsi Y sama dengan 2X min 6. Oke. Selanjutnya, X plus 6 per 2. Sama, teman-teman cari aja X sama Y-nya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 3. 3. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Jelek ya angkanya ya? Oke, saya ganti aja. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4. Bener nggak? 4. Iya ya. Makanya saya kasih tahu, pilih angka yang memudahkan, nggak usah yang ribet. Berarti di sini 0,3 sama 2,4. 0,3 di mana? Saya pakai warna yang hijau tua. 0,3 itu ada di 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3. 0,3. Terus habis itu yang satunya lagi 2,4. 2,4. Berarti di sini ya. Oke. Betul atau enggak? 0,3, 2,4. Udah tarik garis. Aduh. Jelek banget. Nah, inilah yang disebut dengan grafik untuk fungsi untuk Y sama dengan X plus 6 per 2. Selesai. Ada pertanyaan dulu. Nomor 5 sama prinsipnya. Nomor 5 itu kan bentuknya kuadrat. Lagi-lagi kalau kuadrat mending tunggu aja nanti belajar setelah turunan. Itu lebih memudahkan. Oke, selesai deh. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kak Andreas, maaf saya masih belum ngerti yang itu tuh yang X yang cari gimana ya bilangnya? Yang nomor 4 tuh di bawah nomor 4 kan ada X. Tabelnya. Iya, tabelnya. Maksudnya angka-angkanya itu dari mana gitu dapatnya? Oke. Oke, baik. Saya bahas itu ya. Misalnya kan itu ada 0, 3, minus 6 sama 0. Nah,
dapatnya tuh dari mana aja gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau untuk teman-teman dapatnya dari mana aja gitu ya, itu bebas ya. Sekali lagi saya katakan itu bebas. Kenapa bebas? Misal saya punya Y sama dengan 5X plus 7. Sebebas teman-teman mau ngambil angkanya berapa aja. Yang penting teman-teman bisa masukin ke koordinat kartesius. Misal, saya ambil X-nya 0. Berarti Y-nya berapa? 7 dong. Benar nggak? Karena Y sama dengan, kalau X-nya 0, 5 kali 0 tambah 7. Berarti 0 tambah 7. Maka hasilnya 7. Kalau saya ganti angka lain, boleh nggak? Boleh. X-nya 1. Y sama dengan 5 kali 1 tambah 7. Berarti 5 tambah 7, 12. Berarti Y-nya 12. Boleh kayak gini? Boleh. Bebas ya. Yang mempermudahkan kita. Karena ingat di sini untuk alat bantu aja. Nah, maka kita dapat di sini 0,7 sama 1,12. Nggak harus seperti kata saya tadi, X-nya 0, Y-nya 0. Nggak harus. Bebas angka berapa aja lagi. Misal contoh, gimana kalau bentuknya pecahan? Sepertiga X ditambah misalnya 8. Ya. Kalau seperti ini angkanya nggak usah nyusahin diri sendiri gitu ya. Ambil X-nya 0. Y-nya berapa? 8. Good. Terus angka berapa lagi untuk mempermudah saya ya? Kira-kira angka berapa tuh untuk mempermudah saya biar nggak pecahan? 3. Iya. Kalau X-nya 3 dapat Y-nya berapa? 9. Betul. Berarti kita punya titik 0,8 sama 3,9. Iya. Udah taruh di koordinat kartesius, tarik garis. Itu akan sama. Kamu ambil titik dari manapun, itu akan sama. Gitu. Apakah terjawab? Oh iya, oke. Terjawab Pak Andreas, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada yang tanya, itu aplikasi coret-coretnya apa? GoodNote 5. Silakan boleh cari. Kok jadi promosi alat ya? Itu nggak free. Sekali bayar doang sih, nggak per bulan kok. Khusus Kalau saya iOS sih ya? free. Di Android ada ya, di Android ada. Kalau saya sih free dari kampus. Silakan coba, siapa tahu ada yang free juga. Apple Pencil-nya generasi Gimana? Apple Pencil generasi yang berapa? Pensilnya itu nggak usah cari yang mahal-mahal. Ada yang 15 ribuan kok. Boleh sekali Kita lagi, jadi... aplikasinya apa, Pak? Boleh. Kenapa? Aplikasinya tadi apa? GoodNotes. Ini GoodNotes. Versi 5 kalau saya pakainya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya lagi. Oke, ini teman-teman ya, kalau nanti penasaran tadi yang tentang fungsi-fungsi lagi, teman-teman boleh nih dasar-dasarnya itu ada di channel YouTube ya. Oke. Bisa cari Blessing Educare. Nah, lihat aja, ya jangan lihat muka saya ya. Lihat aja di playlist, pilih yang fungsi komposisi. Nah, di sini sudah ada dari definisi fungsi, sifat-sifat fungsi yang satu-satu segala macam, dan seterusnya sampai fungsi komposisi. Ini dasar banget karena memang waktu itu ini konsepnya adalah untuk anak SMA. Lagi-lagi untuk anak SMA. Tapi kalau untuk nambah pengetahuan teman-teman juga silakan. Boleh banget. Apalagi kalau subscribe, boleh banget.
Terus yang materi minggu lalu, kalau teman-teman telat nih yang pertemuan pertama gitu ya. Pertemuan pertama itu kemarin yang banyak, kan kemarin ada yang tanya tuh, gimana kalau pertidaksamaan segala macam. Teman-teman juga bisa lihat di sini, cari aja Jiwa Matematika. Ya, Jiwa Matematika. Ini channel saya juga. Oke, di sini ada, oke, video aja langsung. Yang sistem, apa, nih, nilai mutlak segala macam. Judulnya emang bahasa Inggris, tapi isinya pakai bahasa Indonesia kok, tenang aja. Gitu. Jadi ini udah dibahas segala Di sini 3 ditambah macam per X. contoh-contohnya Dari pecahan, ada menanya tentang bentuknya pecahan dan segala macam, di sini juga udah ada. Untuk pertidaksamaan mutlak atau pertidaksamaan biasa. Oke, itu sedikit yang minggu lalu dan minggu hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi teman-teman. Jika tidak ada, mungkin minggu depan kita nggak bisa ketemu. Nanti mungkin ada yang lain bisa bantu gantiin juga. Karena minggu depan kebetulan berkenaan dengan Paskah. Jadi memang ada kegiatan. Kalau teman-teman nanti mau kelas juga boleh banget dengan yang lain. Saya cuma di sini bantu-bantu aja. Oh enggak, yang di Jiwa Matematika nggak di private kok, tenang aja. Yang di private itu yang beberapa yang video kampus. Nah yang video kampus itu memang belum diizinkan. Nanti kalau udah dapat approval dari kalkulus 1, 2, 3, abstrak aljabar, puji Tuhan lengkap semua ada di situ. Tapi kalau sudah dapat approval ya. Gitu. Itu dari saya teman-teman. Oke Kak, mantap. Oke, mungkin malam ini cukup dulu. Kita akan mungkin kalau teman-teman ada diskusi lagi di di grup silakan. Sekali lagi kalau saya bisa bantu di grup pasti saya akan jawab. Yang PM, PC juga saya kalau bisa saya bisa jawab. Tapi saya nggak janji bisa jawab cepat ya teman-teman. Itu saja dari saya. Semuanya selamat malam, selamat beraktivitas, selamat belajar Terima kasih, Kak. lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama.